Akhir tahun yang lalu dan awal bulan 2024 ini, Sharp secara mengejutkan berani memasukkan 3 kamera sekaligus. Maaf, maksud saya 3 ponselnya secara resmi ke Indonesia. Tapi yang paling ramai dibahas hanya 2, Sharp Aquos R8S Pro dan Sense 8. Sebenarnya ada satu lagi ponsel yang bagus, dan saya review kali ini yaitu Sharp R8S tanpa Pro. Ya, sebenarnya saya tidak heran mengapa R8S ini tidak terlalu bergema, karena ponsel ini spesifikasi dan harganya di tengah-tengah posisinya. Mungkin karena itulah jadi kurang menarik untuk ditonjolkan atau diulas. Tapi saya pikir nggak salah juga channel Info Fotografi ini mengulas ponsel R8S. Karena R8S ini memiliki desain yang mungkin lebih pas dengan kebutuhan dan selera kalian. Ada istilah yang bagus buat R8S ini yaitu the best of both worlds. R8S ini lebih ramping daripada yang versi Pro. Memang nggak banyak ya, tapi lebih mudah dipegang dengan satu tangan. Karena layarnya sedikit lebih kecil, maka beratnya juga sedikit lebih ringan. R8S Pro itu punya image sensor tipe 1 inch yang sangat besar. Tapi R8S ini lebih fleksibel, mirip dengan Sense 8 yang punya 2 modul lensa, ultra wide dan juga wide. Bedanya, kualitas lensa ultra wide-nya R8S ini lebih bagus daripada Sense 8. Dalam 2 review saya sebelumnya, ada beberapa yang komen tentang desain antarmuka ponsel. Oleh sebab itu, di review ini kita langsung lihat user interface-nya. Rangka R8S ini terbuat dari aluminium, jadi kokoh dan sudah military grade. Tahan di berbagai kondisi, seperti dicemplungin ke air, di suhu yang ekstrim, dan juga tahan dibanting. Yang saya review kali ini adalah yang versi warna putih atau krem. Ada pilihan warna yang lain juga, yaitu warna biru. Warna pilihan ini terlihat tidak terlalu menonjol dan lebih profesional daripada warna-warna di Sense 8. Sedangkan yang R8S Pro hanya tersedia dalam warna hitam saja. Di bagian atas ada tempat untuk SIM card dan micro memory card, yang cara bukanya bisa dicongkel dengan tangan tanpa alat tambahan. Di bagian kiri ada audio jack 3,5 mm yang sudah mulai jarang di ponsel masa kini. Oh iya, R8S ini sudah mendukung eSIM juga. Di bagian bawah ponsel ada port USB-C dan juga speaker. Secara default, tampilan user interface Sharp ini simple, tidak banyak aplikasi yang di pre-install seperti merek ponsel lainnya. Bagi teman-teman yang usianya 40 tahun ke atas seperti saya, mungkin sudah sedikit agak rabun dekat ya. Untuk itu, ada pengaturan khusus dari Sharp Aquos yang dinamakan Kantan. Saya sebenarnya kurang paham juga artinya apa, karena ini dalam bahasa Jepang. Tapi kalau dalam bahasa Hokkien, Kantan itu artinya simple ya. Kalau Mandarin, Cientan ya. Jika kita aktifkan, tulisan dan ikon-ikon jadi sangat mudah dibaca. Sekilas seperti interface ponsel jadul atau kalkulator. Sistem operasi Android yang terinstal di ponsel ini adalah versi 13, dan Sharp menjanjikan bisa update maksimum 3 kali. Dan menurut saya cukup lumayan juga ya, support bisa upgrade 3 kali. Waktu 3 kalinya sudah selesai, mungkin teman-teman sudah melirik handphone yang baru lagi. Ngomong-ngomong, di Jepang, Sharp R8S ini namanya R8 saja, tanpa ada embel-embel S-nya. Pada dasarnya mereka adalah ponsel yang sama persis. Jadi untuk memudahkan, selanjutnya saya akan menyebut ponsel ini R8 saja.
Oke, karena channel ini info fotografi, tidak afdol kalau kita tidak membahas fitur kamera dan fotografinya. Aplikasi kamera di ponsel ini seperti ponsel Sharp pada umumnya, yang menurut saya kesannya simple tanpa banyak gimmick-gimmick seperti filter, preset, atau efek-efek spesial yang lain. Yang penting untuk diperhatikan adalah dalam mode foto, modul lensa yang kita gunakan itu 0,7 kali, 1 kali, atau 2 kali. Yang 0,7 kali ini berarti kita mengaktifkan modul lensa ultrawide-nya yang resolusinya 13 megapiksel. Kualitas lensa ultrawide ini lebih baik daripada yang Sense 8 tapi tidak lebih baik daripada yang R8 Pro. Modul utamanya beresolusi 50 megapiksel maksimumnya. Memang lebih besar resolusinya, jadi lebih tajam daripada yang Pro, tapi karena image sensornya lebih kecil, yaitu tipe 1/1,55 inci, maka tetap yang Pro yang lebih baik kalau kita lihat dengan teliti. Teknologi sensor R8 ini mirip dengan Sense 8. Perbedaan mendasar adalah prosesor dari R8 ini lebih tinggi, yaitu menggunakan prosesor Snapdragon 8 generasi yang kedua. Sedangkan yang Sense itu menggunakan Snapdragon 6 generasi pertama. Jadi ya otomatis kualitas gambarnya, terutama kalau kita mengandalkan computational photography, seperti SDR, foto malam, portrait mode, memang canggihan yang ponsel ini. Kualitas gambar foto videonya juga lebih mirip kualitasnya dengan yang Pro daripada yang Sense. Pilihan 2 kali memberikan gambar yang relatif masih oke. Karena resolusi dan ukuran image sensor dari R8 ini menurut saya masih cukup besar dibandingkan dengan ponsel pada umumnya. Tapi lebih dari itu menurut saya cocoknya untuk keperluan darurat atau dokumentasi biasa saja. Ada beberapa pilihan mode di mode kamera yang kita bisa pilih. Misalnya mode potret, di mana kamera akan menyeleksi subjek foto dan membuat latar belakang menjadi blur. Kita bisa atur tingkat kehalusan kulit dan juga blur latar belakang sesuai dengan selera dan keinginan kita. Ada juga pilihan mode malam, di mana ada 2 sub-mode lagi, yaitu foto kembang api atau foto bintang. Mungkin ini akan memudahkan teman-teman yang suka kedua jenis fotografi tersebut. Menurut saya, hasil foto dari kamera Sharp ini tidak terlalu gonjreng atau juga pekat ya. Untuk kondisi kontras tinggi, prosesor di kameranya otomatis menyesuaikan sehingga hasil akhirnya itu bisa lebih balance, lebih seimbang dan mungkin sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi ini semuanya soal selera. Untungnya ada mode manual di mana kita bisa set sendiri beberapa parameter yang kemudian kita bisa simpan. Jadi kalau kita senang dengan setting kita bisa gunakan untuk hasil yang lebih sesuai dengan keinginan. Untuk videonya, menurut saya ini kebantu sekali dengan prosesor Snapdragon yang sangat cepat. Kita sekarang bisa rekam 4K 60p. Dan juga kamera ini sudah didukung dengan electronic stabilizer built-in. Jadi waktu kita rekam video, jangan khawatir, dia tetap akan stabil videonya. Kesimpulannya, modul kamera di Sharp Aquos R8 ini cukup fleksibel. Meskipun bukan yang terbaik kalau kita bandingkan dengan Sharp yang lain. Beberapa fitur yang menurut saya juga menarik untuk saya bahas adalah posisi kamera utamanya itu ada di bagian tengah. Jadi ini sangat simetris sekali dan membuat komposisi lebih akurat. Dan ring modul kamera ini ternyata multifungsi juga untuk heat sink. Jadi lumayan ponselnya tidak terasa terlalu panas saat kita pakai secara intensif.
Beberapa kelemahan ponsel ini menurut saya adalah baterainya yang hanya 4570 mAh saja. Sedangkan di Sense 8 saja yang harganya lebih murah itu sudah 5000 mAh. Selain itu, kecerahan layar ini mentok di 1300 nit. Jadi di luar ruangan yang sangat terik misalnya, kadang agak sulit melihat isi dari layarnya. Kesimpulannya, seperti yang sempat saya sebut sebelumnya, Sharp R8s ini boleh dibilang ponsel yang terbaik dari dua dunia. Dunia di mana orang-orang membutuhkan kinerja ponsel yang canggih, tangguh, dan cepat, tapi juga fleksibel dan juga tidak terlalu berat. Modul kameranya lebih fleksibel dari R8s Pro, desainnya simple tanpa banyak gimmick, dan stand out sebagai salah satu ponsel asal Jepang yang resmi masuk ke Indonesia. Dengan prosesor yang cepat dan teknologi yang mutakhir, harga Sharp R8 ini lebih mendekati R8 Pro daripada Sense 8. Harganya saat ini adalah sekitar 12 juta dan yang Pro 15 juta. Teman-teman yang tertarik dengan ponsel merek Sharp ini tapi mungkin tidak cocok dengan tipe R8 ini, boleh melirik review Sharp Sense 8 atau R8s Pro. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke? Bye-bye.